Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang masih bekerja sampai hari ini. Dan apa yang dikerjakan adalah bagi kemuliaan-Nya dan menjadi berkat bagi kita orang-orang percaya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara membaca firman Tuhan seperti ini? Yakni di dalam Amsal pasal 21 ayat yang pertama. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Saudara, apa yang kita baca dari Amsal ini sesungguhnya bukan hanya sebuah teori. Melainkan hal itu nyata dari peristiwa-peristiwa yang kita baca dalam Perjanjian Lama. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu hanya bekerja pada diri orang percaya. Tetapi kalau kita membaca di dalam Alkitab, Tuhan juga bekerja pada diri orang-orang yang tidak percaya kepadanya, termasuk para penguasa. Saudara, Dia bekerja untuk menggenapi rencananya. Saudara, sebab segala sesuatu itu adalah bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Dia bekerja pada orang-orang yang belum percaya atau tidak percaya juga adalah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, Tuhan dapat memakai orang-orang lain untuk membentuk orang-orang percaya. Agar kita sebagai orang percaya sungguh insyaf bahwa Tuhan Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan rencananya pasti tergenapi. Saudara, mari kita membaca 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 14 sampai dengan ayat 43. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel, sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya, dan mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda. Mereka berangkat dari Midian, lalu sampai ke Paran. Mereka membawa beberapa orang dari Paran, lalu mereka sampai ke Mesir kepada Fir'aun, Raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya, dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Hadad demikian disayangi Fir'aun, sehingga diberikannya kepada seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permasyuri Tahpenes. Lalu adik Tahpenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat namanya. Dan Tahpenes menyapi dia di istana Fir'aun, sehingga Genubat ada di istana Fir'aun di tengah-tengah anak-anak Fir'aun sendiri. Ketika didengar Hadad di Mesir bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan bahwa Panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Fir'aun, "Biarkanlah aku pergi ke negeriku." Lalu bertanyalah Fir'aun kepadanya, "Tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini, maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu?" Jawabnya, "Aku tidak kekurangan apapun. Namun demikian, biarkanlah juga aku pergi." Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer, Raja Soba. Ia mengumpulkan orang-orang lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik. Mereka diam di sana, dan disitulah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Juga Rehoboam bin Nebat, seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo. Nama ibunya Serua, seorang janda, memberontak terhadap raja.
Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagianmu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu, dan segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Astoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu, aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir, kepada Sisak raja Mesir. Dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud, ayahnya, maka Rehabeam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca bercerita bagaimana oposisi terhadap Raja Salomo bermunculan. Saudara, semua itu akibat daripada Raja Salomo. Dia menyimpang dari jalan Tuhan. Dia menghidupi kehidupan dengan kehidupan yang sembarangan di dalam kesehariannya. Dia menyembah dewa-dewi yang Tuhan tidak suka. Saudara, Salomo merasa bahwa dia telah mengendalikan segala sesuatu sehingga kerajaan Israel menjadi kerajaan yang makmur dan aman. Tetapi Tuhan ingin memberitahukan kepada Salomo bahwa semuanya itu bukan semata-mata karena kekuatan Salomo, tetapi karena Tuhanlah yang memungkinkan Salomo bisa mengalami hal yang baik seperti itu. Dari bagian ini, Tuhan ingin memberitahukan Salomo bahwa betapa rapuhnya kerajaan Salomo tanpa Tuhan yang memberikan berkat bagi mereka. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Saudara, jikalau kita hidup dalam keadaan yang baik, aman, bahagia, tentram, saudara ingatlah ada Tuhan
yang mengaruniakan semuanya itu. Jikalau Tuhan tidak mengaruniakannya itu, kita tidak akan mengalami hal-hal yang baik seperti itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini bagi kita? Yang pertama, saudara, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Itulah bunyi firman Tuhan dari Amsal pasal 16 ayat yang ke-7. Saudara, firman Tuhan bagian ini mengatakan seperti ini. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Kemudian ayat 23. Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Reson bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadeser, Raja Soba. Ayat 26-27. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Serua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo, dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Saudara, dari apa yang kita baca hari ini, saudara, damai sejahtera di negeri Israel yang diperintah oleh Raja Salomo mulai tergoncangkan. Karena muncullah orang-orang yang beroposisi atau melawan Raja Salomo. Dan saudara, Alkitab mencatatnya seperti ini. Tuhan membangkitkan. Tuhan membangkitkan. Siapa yang Tuhan bangkitkan? Yaitu orang-orang yang melawan Salomo. Saudara, di dalam bagian dicatat ada 3 tokoh yang melawan Salomo. Yang pernah Hadad, yaitu orang Edom. Kemudian yang kedua Reson, yang kemudian menjadi raja orang Aram. Yang ketiga Yerobeam bin Nebat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah umatnya. Tetapi Dia adalah Tuhan yang mengukir sejarah di dunia ini. Dia juga bekerja di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Bahkan orang-orang yang mungkin melawan Tuhan. Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa menggerakkan untuk memberikan pendidikan bagi umat Tuhan. Saudara, Salomo berpikir damai sejahtera yang dia miliki, semua itu karena kemampuannya. Tetapi Tuhan menunjukkan tidak. Tuhanlah yang memberi damai sejahtera. Jikalau Tuhan tidak memberikan damai sejahtera, maka akanlah Tuhan menggerakkan orang-orang menjadi oposisi kepada kerajaan Salomo. Saudara yang kasih dalam Tuhan, benarlah apa yang dikatakan Amsal pasal 16 ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Saudara, Allah dapat melakukan perkara-perkara yang di luar dugaan kita. Itulah yang dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 7 ini. Bagaimana orang yang memusuhi kita, tetapi karena Tuhan berkenan kepada kita, Dia mendamaikan musuh itu menjadi sahabat kita. Dia bukan saja mendamaikan kita dengan musuh kita, tetapi orang-orang yang memusuhi kita menjadi orang-orang yang begitu mendukung kita. Saudara, bukankah hal-hal seperti ini melampaui akal pikiran kita? Saudara di sini memberitahukan kepada kita bahwa hidup kita sebagai orang percaya hanya satu yang perlu kita perjuangkan, saudara. Bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Bukankah itu yang Tuhan Yesus katakan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, Salomo ketika dia naik bertahta sebagai raja orang Israel, dia mencari takut akan Tuhan. Maka Tuhan berkenan kepadanya. Maka Tuhan menambahkan hal-hal yang dia tidak minta, tetapi yang mensupport kerajaannya. Tetapi saudara, ketika Salomo mulai hidup berjalan sesuai dengan kemauannya sendiri dan menyembah dewa-dewa yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara, maka Tuhan membangkitkan orang-orang yang melawan dia. Saudara, mari kita hidup
mencari perkenanan Tuhan. Karena dialah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu. Yang kedua, saudara, kasih karunia dan kasih setia Tuhan itu nyata dan terbukti. Saudara, firman Tuhan berkata, bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Ayat 39. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selama-lamanya. Saudara, kegagalan Raja Salomo membuat Tuhan memecah kerajaan Israel. Tetapi bukan pada zaman Raja Salomo. Kenapa Allah tidak pada zaman Raja Salomo? Karena Tuhan ingat akan ayahnya Daud yang setia kepada Tuhan. Tetapi perpecahan di tengah-tengah bangsa Israel terjadi pada keturunan Salomo, yaitu pada zaman Raja Rehabeam. Dan saudara, kerajaan Israel pecah menjadi 2. Pertama yang utara dengan 10 suku. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa dia masih menyisakan kerajaan selatan, yaitu keturunan Daud yang terus Tuhan pelihara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar satu hal. Bagaimana kesetiaan Tuhan memegang perjanjiannya. Bagaimana kasih karunia Tuhan kepada orang-orang pilihannya. Tuhan tidak pernah menyangkali perjanjiannya. Oleh karena Daud, maka Salomo tetap dipelihara sampai dia mangkat. Tetapi keturunannya membuat kerajaan Israel itu menjadi pecah. Saudara, keturunan Daud, Tuhan katakan akan direndahkan. Tetapi tidak selama-lamanya. Mengapa? Karena Tuhan sudah berjanji akan tahta Daud, yaitu kerajaan yang sampai selama-lamanya. Itu adalah janji akan Mesias, yang adalah keturunan Daud. Saudara, dalam Lukas pasal 1 ayat 32-33 berkata, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, puji Tuhan. Tuhan yang berjanji kepada Daud, Tuhan menggenapinya di dalam diri Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus, dia adalah Tuhan atas alam semesta. Dia adalah juru selamat kita. Namun dia raja di atas segala raja. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Saudara, penggenapan Tuhan akan tahta Daud, kerajaan yang sampai selama-lamanya. Saudara, memberitahukan kepada kita akan kasih setia Tuhan yang tidak luntur oleh waktu. Dan kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai orang-orang pilihannya. Saudara, sebagai orang percaya, engkau dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Saudara, dia setia kepada perjanjiannya. Karena Allah kita, Allah penuh kasih setia. Oleh karena itu, saudara, kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Kita tidak perlu takut menghadapi segala gelombang kehidupan. Karena dia yang berjanji, dia setia kepada janjinya. Dia menyertai dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Namun yang terpenting adalah, mari kita belajar untuk setia mengikuti dia. Karena rancangannya bukan rancangan celakaan bagi kita, tetapi rancangan damai sejahtera. Saudara, jikalau engkau dan saya hidup di dalam Tuhan, maka engkau dan saya mengalami damai sejahtera yang melampaui akal budi kita. Apapun situasi dan kondisi kita alami, dialah damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Karena dari firman Tuhan yang kami baca,
kami belajar bahwa sesungguhnya yang mengendalikan segala sesuatu adalah Tuhan, bukan kami. Kami harus belajar bagaimana kami bersandar kepadamu, kami harus hidup berkenan kepada Tuhan, dan apapun pergumulan kami hadapi, kami tahu ada Tuhan yang bekerja bukan saja dalam hidup kami, tetapi di dalam situasi dan kondisi dan pada orang-orang di sekitar kami. Dan segala sesuatu yang kau kerjakan adalah bagi kemuliaan Tuhan dan juga menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.